Ya, DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin sore. Namun sebelumnya undang-undang ini menuai polemik dari berbagai pihak. Ini Rifana, water cannon sudah mulai disemprotkan oleh aparat kepolisian saat ini, dan gas air mata yang sudah dilemparkan atau sudah dikeluarkan oleh aparat kepolisian. Kami juga masih melihat di sini adanya. Halo, pada kesempatan kali ini saya Desi Apriliani akan menjelaskan terkait dengan politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Indonesia dalam perkembangan regulasi dinilai masih menghadapi masalah efisiensi. Oleh karenanya, pemerintah mempunyai keinginan atau yang biasanya kita sebut sebagai political will untuk melakukan penataan regulasi. Beberapa problem yang dimaksud adalah banyaknya regulasi atau over-regulatocracy yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah menerapkan Omnibus Law melalui rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Metode Omnibus Law ini diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada sidang paripurna MPR RI dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2019 silam. Impian politik ini dapat dikatakan sebagai wujud berkelanjutan dari kebijakan reformasi hukum melalui penataan regulasi, dengan melakukan pembenahan peraturan perundang-undangan yang dinilai menyulitkan dan tumpang tindih atau dalam hal lain dinilai tidak efisien. Keinginan politik tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan RUU Cipta Kerja yang telah menjadi suatu kebijakan hukum atau legal policy dengan adanya persetujuan bersama legal approval antara Presiden dengan DPR RI pada 5 Oktober 2020 silam dan telah disahkan dan ditandatangani pada 2 November 2020. Undang-Undang Cipta Kerja sebagai legal policy merupakan sebuah prestasi pada tataran legislasi untuk reformasi hukum di Indonesia. Meskipun hadirnya undang-undang ini menimbulkan pro dan kontra, serta banyak mengundang perhatian publik dalam diskusi-diskusi intelektual. Tentu ada berbagai polemik dan catatan kritis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dari seluruh elemen masyarakat, baik terkait dengan aspek formal, pembentukannya maupun materi muatan dalam undang-undang. Publik menilai Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai wujud buruk sebuah produk legislasi, baik dari prosedur pembentukannya maupun materi muatan yang mengandung beberapa tendensi masalah. Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari arah politik hukum karena menentukan arah kebijakan suatu negara. Politik hukum formal Undang-Undang Cipta Kerja dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja bermula dari keinginan politik atau political will Presiden Joko Widodo untuk membentuk Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode hukum untuk semua atau segalanya, atau yang biasa kita sebut sebagai Omnibus Law. Untuk melihat dan melakukan analisa terhadap arah politik hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja, dapat dilihat dari uraian-uraian statement menolak dan mendukung dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait dengan statement menolak Undang-Undang Cipta Kerja, tentu beberapa pihak berpendapat, khususnya dalam klaster ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja terlihat jelas pemerintah berusaha untuk menciptakan social dumping, yaitu membuat aturan untuk menarik investasi asing ke Indonesia dengan cara menekan upah minimum, membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan penanaman modal asing, dan menghilangkan aspek perlindungan pada pekerja di negara sendiri. Klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena negara telah melepaskan tanggung jawabnya dalam memberikan dan menjamin terlaksananya hak-hak konstitusional rakyat dan pekerja atau buruh dengan muatan perubahan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Penolakan terhadap UU Cipta Kerja didominasi oleh para kaum buruh dan organisasi-organisasi perburuhan.
Sedangkan statement yang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja adalah dilatar belakangi oleh tujuan penyederhanaan regulasi dan deregulasi pengaturan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Omnibus Law berupa Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai mempunyai dasar konstitusional untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Selain itu, didasarkan juga pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 berkaitan dengan pemenuhan hak asasi atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sebagian besar partai politik mendukung adanya RUU Cipta Kerja, namun kecuali PKS dan Demokrat menolak hal tersebut. Dari unsur pengusaha, Apindo salah satu pihak yang mendukung adanya RUU Cipta Kerja. Sebagaimana yang kita tahu, Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia dengan metode Omnibus Law. Produk hukum ini merupakan salah satu upaya reformasi hukum dan reformasi ekonomi dalam bidang investasi sebagai implementasi politik hukum dalam upaya pembangunan hukum nasional. Politik hukum formal dari undang-undang ini ditentukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif melalui setiap tahapan dalam pembentukan dari undang-undang ini. Politik hukum material ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Namun, catatan penting, Omnibus Law masih memerlukan landasan hukum teknis pelaksanaan operasional dan diawasi pelaksanaan undang-undang ini oleh semua unsur lembaga negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik secara materinya maupun pengaturan turunannya atau peraturan pelaksana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.